al-mukarramun, al-asatid, wal-ustadzat, abna'i tullab wa banati thalibat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya yang berlimpah dan rezekinya yang tiada pernah berhenti hingga saat ini. Kita bersyukur atas rahmat dan kasih sayangnya hingga kita masih diperkenankan untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang dirindukan oleh orang-orang beriman, bulan yang penuh kebaikan, penuh ampunan, penuh keberkahan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, dan bulan yang salah satu malamnya lebih baik dari 1000. Salawat beserta salam selalu kita junjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merupakan suri tauladan kita karena berkat perjuangan beliau dan para sahabatnya lah sehingga kita bisa merasakan betapa indahnya Islam dan iman saat ini. Maka sudah sepatutnya kita terus mengirimkan salawat dan salam kepada mereka dengan berkata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ustaz Ilham yang kami hormati, para ustadz yang sempat hadir beserta para ustazah, Ustaz senang malam hari ini bisa bersama kalian karena di malam kedua dan malam ketiga ketika Ustaz ngisi di luar itu terkesan tergesa-gesa. Karena apalagi kemarin ketika Ustaz ngisi sama Ardi itu sejak awal dari sebelum qomat isya itu sudah diwanti-wanti, Ustaz ceramahnya kultum, maksudnya 7 menit aja, jangan lebih ya. Ceramahnya kultum, imamnya juz 30 yang pendek-pendek saja, Ustaz. Jadi kesannya buru-buru, karena kalau kita lama-lama takutnya enggak sesuai dengan tradisi di masjid mereka. Maka ketika Ustaz menyampaikan tausiah pun bawaannya buru-buru. Karena kalau tidak buru-buru, ketika Ustaz nengok jam, ketika sudah melewati 7 menit sudah ada yang nyender di tiang, habis itu muap. Nah, itu yang bikin Ustaz tambah segan lagi kalau ingin memperbanyak kalam pada malam itu. Jadi saya senang ketika Ustaz bersama kalian. Kalau di sini bebas, kita lebih santai, lebih happy ketika bertarawih dan mendengar tausiah. Ala kulli hal malam ini karena sifatnya santai, dan saya kira beberapa malam sebelumnya sudah banyak materi tentang Ramadan yang kalian simak, mulai dari Ustaz Jordi, malam kedua Ustaz Chandra, malam ketiga Ustaz Miftah, kemarin Ustaz Efriadi. Mungkin semuanya rata-rata menyampaikan materi tentang Ramadan. Ya, Bang Miftah materi tentang apa? Oh, tentang Nabi Muhammad. Jadi Ustaz ingin kita bersantai dengan mendengarkan sebuah kisah. Ustaz akan bercerita yang Ustaz pertama kali dengar dari Ustaz Umar Mita LC. Beliau ambil kisah ini dari kitab Tarikh Baghdad. Ini cerita tentang seorang pemimpin, seorang tabi'in yang bernama Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Beliau merupakan golongan tabi'in. Apa itu golongan tabi'in? Orang yang berjumpa dengan sahabat Rasul tapi tidak berjumpa dengan Rasulullah. Karena beliau hidup lahirnya di tahun pertama Hijriah, tepatnya tahun 41 Hijriah, wafatnya 95 Hijriah. Kurang lebih usianya 54 atau 55 tahun. Meninggal di bulan Ramadan seperti ini. Beliau lahir di keluarga yang sangat cinta dengan Al-Quran. Ayahnya Yusuf bin Hakam itu guru Al-Quran. Beliau pun ketika besar juga menjadi guru Al-Quran di Taif. Jadi beliau merupakan pemimpin yang hafal Al-Quran 30 juz. Dan ketika beliau menjabat menjadi gubernur saat itu, gubernur Irak, beliau itu sangat memuliakan para ahlul Quran. Dan bahkan beliau itu sangat berjasa sekali tentang penyebaran Al-Quran. Beliaulah yang memberi harokat pada Al-Quran yang kita baca sampai saat ini. Beliau yang kasih fathah, kasroh, dhamma, tasydid dan sebagainya. Karena memang saat itu Al-Quran sudah Islam itu sudah menyebar bukan lagi di Jazirah Arab, sudah masuk ke benua yang lain, benua Eropa terkhususnya.
Maka penting menurut beliau harus kita beri harokat. Al-Quran saat itu belum ada harokat, bahkan belum ada titik. Kalau titik ada yang tahu siapa yang ngasih? Siapa? Utsman? Bukan. Sayyidina Utsman itu yang membuat Rasul Utsmani. Siapa yang memberi titik dalam Al-Quran? Atas perintah Ali. Siapa? Ustaz dulu pernah cerita di kelas. Abul Aswad Ad-Duali. Itu yang memberi titik di dalam Al-Quran. Jadi zaman dulu kalau kalian main ke museum-museum Mekah di negerinya, di kota Nabi, museumnya biasanya ada Al-Quran naskah lama. Kalian tengok itu cuma garis saja, tidak ada titik, tidak ada harokat. Nah, kalian yang ada titik, ada harokat saja masih baca salah. Apalagi tidak ada titik, tidak ada harokat. Nah, berkat beliaulah Al-Quran itu diberi harokat dan bisa dibaca oleh orang-orang ajami, orang yang non Arab. Mudah dibaca dan mengurangi kesalahan ketika membaca. Di dalam beberapa riwayat lain menurut beberapa ulama, beliau juga yang menyusun Al-Quran itu terpecah menjadi 30 juz atas perintahnya Khalifah Bani Umayyah saat itu, Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Jadi begitu banyak jasa yang beliau tinggalkan tentang Al-Quran. Tapi yang menjadi menarik adalah beliau bukan hanya terkenal karena itu saja. Beliau masyhur, terkenal sebagai seorang pemimpin yang zolim. Kenapa beliau dibilang pemimpin yang zolim? Banyak kalau kalian cari, hampir rata-rata menceritakan tentang kezoliman beliau. Beliau hobi sekali bunuh orang. Sudah Islam, hobinya bunuh orang. Kalau ada yang salah tidak sesuai keinginan beliau, potong. Kalau ada yang tidak mengikuti apa yang beliau minta, potong. Maka masih mending kalian yang hobinya metik mangga orang. Kalau beliau hobinya metik kepala orang. Itu beliau terkenal saat itu, hobi sekali membunuh orang. Termasuk beliau juga membunuh para sahabat, membunuh para tabi'in saat itu, rahimahullah. Salah satunya adalah sahabat Abdullah bin Zubair. Abang tahu Abdullah bin Zubair? Nah, beliau dibunuh karena perintahnya Al-Hajjaj bin Yusuf. Dari kalangan tabi'in yang dibunuh adalah ulama besar Sa'id bin Jubair, rahimahullah. Itu bentuk kezaliman beliau saat itu. Maka tak heran karena kezaliman beliau yang membuat ribuan bahkan ratusan ribu umat muslim meninggal, sehingga membuat orang-orang yang ia pimpin, para ulama yang mengetahui yang hidup di zaman itu selalu mendoakan keburukan kepada Al-Hajjaj bin Yusuf. Salah satunya adalah yang mendoakan penduduk Irak. Penduduk Irak selalu mendoakan keburukan kepada Al-Hajjaj bin Yusuf. Ceritanya yang menarik yang akan kita bahas dari sini adalah ketika beliau menjadi gubernur Irak, beliau berkuasa di Irak, beliau itu selalu menunjuk wakil untuk memimpin di suatu kota. Ustaz masih antara kota yang mana yang dimaksud, ada yang bilang di Baghdad, ada yang bilang di Kufah. Yang penting kota di negeri Irak. Ketika setiap beliau menunjuk pemimpin di kota tersebut, selalu saja pemimpin itu tidak pernah bertahan lama. Hari ini ditunjuk, selang hari ada saja musibah, ditunjuk lagi yang baru, besoknya dia mati lagi. Begitu terus. Sehingga beliau pun penasaran apa yang menjadi masalah. Jadi saat itu memang pusat peradaban Islam itu berkembangnya di Irak. Ketika zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, semenjak kematiannya Sayyidina Utsman bin Affan, umat Islam saat itu terpecah belah. Sehingga ketika dibaiatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, Khalifah Ali menganggap bahwa kota Madinah itu sudah tidak aman lagi. Sehingga beliau memindahkan pemerintahan kota Islam dari Madinah di Saudi pindah ke Kufah di Irak. Jadi Irak saat itu merupakan tempat yang akan maju, termasuk salah satu mazhab berkembang dari pelajaran Nahu itu berkembang di Irak. Ada mazhab Nahu Kufah, ada mazhab Nahu Basrah. Itu nanti kalian akan pelajari sejarah tentang ilmu Nahu. Jadi Irak saat itu akan maju di bawah Bani Umayyah, sehingga orang-orangnya pun terkenal kota itu orang-orang yang soleh, penduduknya beriman, yang kapanpun ketika mereka doa maka doanya itu terkabul. Nah, dari situlah setelah mengetahui itu,
Al-Hajjaj bin Yusuf ini berusaha mencari tahu. Beliau berpikir, karena beliau itu selain terkenal sebagai pemimpin yang zalim, beliau juga orang yang cerdas, hadis Quran. Beliau cerdas, maka beliau mencoba mengatur suatu rencana. Apa rencananya? Yang pertama dari rencananya adalah beliau minta seluruh penduduk untuk bawa sebutir telur, kumpulkan di beranda Masjid Jami. Masjid Jami itu seperti masjid pusat, masjid agung di negeri tersebut. Kumpulkan di beranda Masjid Jami, atau dalam riwayat lain dikumpulkan di alun-alun kota. Ya, penduduk itu pasti heran, ini apalah orang zolim ini minta kita mengumpulkan satu butir telur masing-masing. Harus, kalau tidak nanti mereka dihukum berat. Dan mereka juga mikirnya, ini cuma telur juga ya, oke lah sih. Cuma satu telur, nampaknya ini juga bukan untuk yang aneh-aneh, bukan untuk hal yang mungkar. Jadi mereka tidak punya alasan untuk menolak perintah Al-Hajjaj bin Yusuf. Ya sudah, akhirnya mereka masing-masing dari rumah bawa satu butir telur, dikumpulkan di beranda Masjid Jami kota tersebut. Kemudian Al-Hajjaj bin Yusuf dia tidak datang, hanya memperhatikan dari jauh dan sambil mengontrol. Ditanyanya apakah seluruh penduduk sudah mengumpulkan satu butir telur itu tadi. Kata yang ditanya sudah semuanya berkumpul. Akhirnya beliau senang dan beliau semakin yakin bahwa rencananya ini akan terwujud. Kira-kira mau ngapain ya? Seluruh penduduk kumpulkan telur di beranda masjid. Nah, penduduk itu kan banyak, ribuan bahkan ratusan ribu. Kira-kira mau diapain Ardi? Nah, kalian bingung kan? Apa mau dibikin telur gulung raksasa? Dan tahu kalian bingung. Ustadz pun ketika pertama kali mendengar cerita ini bingung. Apalagi warganya yang disuruh bawa, mereka yang paling bingung. Ini mau ngapain si Hajjaj bin Yusuf? Kemudian mau bawa telur juga. Kemudian Al-Hajjaj bin Yusuf besoknya melanjutkan siasat busuknya itu tadi. Beliau perintahkan kembali ke seluruh penduduk untuk ambil kembali telurnya. Ambil lagi yang kalian kumpulkan kemarin di beranda Masjid Jami. Makin pusing orang-orang penduduk kota itu, ini apa lagi lah Hajjaj bin Yusuf ini, ya Allah. Gregetan para penduduk. Disuruh kumpul, besoknya disuruh ambil lagi. Kata beliau, saya sudah tidak butuh lagi telur itu tadi. Ya sudah, dengan bersungut-sungut, dengan menyimpan berbagai perasaan penasaran, akhirnya mereka datang lagi ke beranda Masjid Jami dan mau ngambil telur yang mereka taruh kemarinnya. Cuman karena telur itu banyak sekali. Telur itu banyak sekali, ribuan bahkan ratusan ribu telur terkumpul di satu tempat. Ya kalau kita disuruh ngambil yang milik kita, tidak mungkin lagi. Di mana telur kita kemarin? Yang warna apa? Yang bentuknya bagaimana? Jadi karena daripada bingung-bingung, ya sudah semuanya akhirnya yang penting ambil satu. Nah, penting ambil satu kan sama saja. Insya Allah yang lain, kalaupun yang telur saya ambil ini bukan milik saya, pasti milik saudara saya. Insya Allah dia tidak akan mempermasalahkan kalau telurnya tertukar. Jadilah mereka pun kembali membawa telurnya satu persatu sendiri masing-masing. Al-Hajjaj bin Yusuf memantau dari jauh dan beliau tersenyum puas dengan apa yang beliau lihat saat itu. Kemudian setelah itu ngapain? Al-Hajjaj bin Yusuf nggak ngapa-ngapain. 3 atau dalam riwayat sampai 7 hari berikutnya beliau nggak ngapa-ngapain, didiamkannya saja. Dari kisah seolah-olah tidak pernah ada kejadian sebelumnya. Hari berikutnya, sepekan berikutnya, Hajjaj bin Yusuf itu akhirnya menunjuk pemimpin yang baru. Beliau menunjuk pemimpin yang baru. Orang yang ditunjuk itu ketakutan. Enggak ya Hajjaj, enggak ya Hajjaj. Karena dia tahu kisah-kisah sebelumnya, setiap ada orang baru pasti ada musibah, mati, entah atau apa yang lain, tidak akan bertahan lama. Enggak ya Hajjaj, jangan saya ya Hajjaj, yang lain saja. Tapi Hajjaj sudah pede. Udah, kamu gak usah khawatir. Kali ini saya yakin 100% gak akan ada apapun yang menimpa kamu. Akhirnya orang itu pun menjadi pemimpin di kota tersebut. Ya, para masyarakat saat itu tidak ada yang suzon, ya sudah. Hari-hari berlanjut seperti biasa. Seperti biasa juga ketika ada pemimpin yang baru ditunjuk yang mewakili si Hajjaj, karena mereka tuh sangat tidak suka, tidak rela kalau ada orang yang ditunjuk Hajjaj menjadi perwakilan ini, menjadi pemimpin di tempat mereka. Ya sudah, hari-hari berlanjut seperti biasa. Mereka pun melanjutkan kebiasaannya. Tiap ada pemimpin baru doa minta pemimpin baru itu dibinasakan.
Ya kan kebiasaan seperti itu kan. Kapan setiap ada perwakilan yang Hajjaj bin Yusuf suruh menjadi pemimpin di tempat mereka, selalu didoakan biar mereka tuh tidak akan tahan lama. Tapi hari berganti hari menjadi pekan, berganti pekan menjadi sebulan. Kok tidak ada apa-apa ya? Doa lagi kan? Masih ditunggu, tidak ada apa-apa. Apa? Kenapa? Mereka pun menjadi aneh. Kok bisa kita yang biasa hitungan hari saja pasti ada kejadian, ini udah 1 bulan gak ada yang terjadi apa-apa. Hingga mereka pun perwakilannya ada yang mencari seorang ulama Hanif. Saya tidak tahu nama ulamanya siapa, bertanya kepada ulama Hanif itu, yang akhirnya ditanya balik sama si ulama Hanif tersebut. Memang apa yang terjadi selama 1 bulan terakhir? Tidak ada, katanya Syekh. Tidak ada ya Ustaz, tidak ada yang terjadi. Bingunglah Syekh ini tadi, Ustaz ini tadi. Apa ada yang berkaitan dari apa yang disuruh Hajjaj bin Yusuf terkait apapun itu, terkait makanan misalnya? Nah iya, terkait makanan. Jadi dulu, sebulan yang lalu kami diminta ngumpulin telur. Terus, ya kami kumpulin telurnya di beranda masjid. Terus, ya sudah kami kumpulkan. Besoknya diminta ambil lagi. Terus, ya kami ambillah apa yang disuruh oleh Hajjaj bin Yusuf. Terus, ya karena tapi kami bingung mana telurnya kami taruh kemarin. Ya sudahlah kami ambil sembarang saja. Mana yang kami nampak, yang penting bawa 1 saja. Seperti kami naruh 1, ya ambil 1 juga. Nah, itu dia jawabannya. Alasan kenapa hal ini terjadi adalah karena telur yang kalian ambil adalah telur syubhat. Telur yang kalian bawa pulang, kemudian setelahnya kalian rebus atau kalian goreng dan kalian makan, itu adalah telur syubhat. Apa itu syubhat? Sesuatu yang masih tidak jelas, masih samar halal dan haramnya, masih samar ini milik siapa, ini haknya siapa. Syubhat itulah yang menutup pintu langit untuk meneruskan dan mengabulkan doa-doa kalian. Jadi apa pesannya? Jangan meremehkan barang syubhat. Bahkan kalau kita bayangkan sebutir telur saja yang berapa sih nilainya, dan kita pun ngasih 1 ngambil 1 kan, sama saja. Perbedaan antara 1 telur dengan telur yang lain juga paling seberapa bedanya, berapa gram saja. Tapi itu tidak sepele bagi Allah. Barang syubhat, barang haram yang bukan milik kita lalu kita makan, ternyata itu berpengaruh besar di kehidupan kita. Barang syubhat, barang haram yang bukan milik kita, kalau kita makan akan mempengaruhi, bahkan berpengaruh besar di hidup kita. Jadi pesan dari tausiah ini adalah jangan makan barang yang bukan hak kalian, jangan makan barang yang haram, makan saja yang halalan thayyiban. Karena seandainya saja negeri kita Indonesia, kota Bengkulu saja, kalau semuanya makan makanan yang halalan thayyiban, dapat harta yang halalan thayyiban, jangan-jangan ketika kita berdoa sekali saja Allah kabulkan. Tapi kenyataannya, jangankan di Indonesia, di kota Bengkulu, di pesantren kita saja masih banyak yang makan bukan hak miliknya. Dia masih ngambil harta orang lah, masih gosok sandal orang lah, walau di bulan Ramadan. Jadi tidak usah mimpi terlalu jauh ke Indonesia seluruh penduduknya makan makanan yang halal dan thayyiban. Coba dari kita dulu. Kita memiliki banyak doa, kita memiliki banyak pengharapan. Jangan heran kalau kok doa saya tidak terkabul-kabul. Jawabannya bisa jadi karena kita masih suka ngambil hak orang lain. Bisa jadi karena kita sering makan makanan yang haram, makan makanan yang najis, makan punya orang lain. Baik, paham tuh? Itulah kisah dari salah satu cerita tentang Hajjaj bin Yusuf. Mudah-mudahan kita tidak sampai menyesal seperti penduduk kota Irak saat itu yang terlambat menyadari bahwa mereka telah ditipu mentah-mentah oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.